Om Swastiastu. Nah, pemirsa, sekarang saya ada berada di Kampung Bingo, Bedugul, Bali. Jadi kita berada di daerah yang sangat sejuk ini karena memang kita ingin bicara soal pertanian. Dan salah satu sosok petani sukses yang ada di kawasan ini adalah Bapak Made Gunade. Selama ini Bapak Made Gunade sangat banyak memasok hasil-hasil pertanian, terutama sayur kepada sejumlah relasi klien bahkan sampai internasional, sehingga kita perlu juga tahu bagaimana menjalani proses pertanian ini. Dan di saat kondisi seperti sekarang, ekonomi mungkin pariwisata agak turun, orang akan beralih ke pertanian, sehingga kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Pak Agus. Gimana kabar, sehat? Sehat. Bedugul pasti sehat, Pak. Ya, ini seger sekali cuaca di sini ya. Bedugul pasti sehat ya. Saya lihat nih Pak Made biasanya kan tinggal di Denpasar nih, sekarang di Bedugul ngumpet ini kayaknya ya. Ngumpet ya, Pak. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Tapi aktivitas bisnis kan lebih banyak di Denpasar biasanya. Tapi tetap sumbernya dari Bedugul karena kita memang mainnya di pertanian, di hasil-hasil pertanian gitu. Oh gitu ya. Baik, Pak. Dan pasar hanya tempat distribusi aja. Oh, jadi tapi tetap kontrol ke Bedugul gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, saya harus bicara dengan Pak Made nih. Pak Made ini sebagai seorang petani sukses katanya. Apa sebetulnya yang bisa dibagikan kepada pemirsa nih, kok saya harus sebut sebagai petani sukses ini? Ya, makasih, bagus. Sukses sebenarnya kan relatif ya. Ya, menurut saya sih artinya saya bisa menikmati apa yang udah saya lakukan, itulah buat saya. Sebagai kenapa petani saya jadi pilihan gitu ya, awal dulu petani itu saya jadi pilihan karena saya melihat petani itu adalah peluang artinya begitu tamat nggak perlu kemana-mana, udah orang tua punya tanah, nggak perlu bawa stok map, nggak bawa keliling pelamar kemana-mana, itu peluang luar biasa, udah nggak perlu cari gitu. Tinggal sekarang gimana kita ngelola gitu kan. Nah, akhirnya saya tumbuhkan diri saya kecintaan dengan alam gitu kan. Saya balik jadi petani ke Bedugul, ya awalnya kecil-kecilan dulu karena saya memang mulai konsep dari kecil gitu kan. Nah, dari situ saya memang biasalah sama dengan petani-petani lain awalnya. Nanam ini, nanam itu, nggak laku. Orang tua Pak D kan punya lahan artinya. Ya, berapa hektar punya lahan pertanian? Sedikit Pak, di sini cuma ada 2 hektar. Oh, lumayan banyak sekali itu kebun itu sayur ya? bagian nak lingsir dari zaman dulu memang dapat 2 hektar gitu. Itu kebun sayur ya? Ya, sayur semua waktu itu. Terus bagaimana Pak D harus terjun lagi ke pertanian, padahal saya lihat kan sarjana ekonomi mestinya kan bekerja di perusahaan atau apapun itu ya? Iya, pilihan lah Pak, artinya itu seperti tadi saya melihat pertanian itu peluang luar biasa, apalagi dengan kondisi negara kita, negara agraris. Tapi mungkin nggak banyak sarjana yang mau memilih, mungkin tidak ingin mau balik jadi petani. Atau jangan-jangan mungkin Pak Made ini sebetulnya ingin kerja di perusahaan, tapi mungkin patah arang, akhirnya udahlah lari kembali menjadi petani, terpaksa kira-kira waktu itu? Tidak. Oh tidak ya? Tidak, memang saya dari tamat hampir ijazah saya nggak pernah difotokopi. Oh, tidak pernah dipakai ya? Pernah dipakai. Langsung kembali menjadi petani langsung ya? Langsung. Tapi mungkin sarjana ekonomi untuk membantu memanage manajemennya ya? Benar, karena dimanapun kita manajemen itu penting. Keluarga, perusahaan. Sekarang di pertanian juga kita harus manage. Harus manage gitu. Nah, ketika menjadi petani dan yang saya tahu ini, Pak D adalah pemasok utama sayur-sayuran di McD seluruh Indonesia. Betul nggak itu ya? Benar Pak. Nah, itu ceritanya kita tamat di tahun 93 itu McD Legian buka dulu satu gitu. Nah, melalui kegagalan juga saya dulu nanam lemon awalnya lemon kita di situ gitu kan. Pas McD pakai lemon karena unjuk teman juga, coba suplai McD gitu, kita tawarin ke sana, tantangannya luar biasa juga sih artinya. Nah, di sana mulai masuk di McD itu tahun 93 di McD, mulai dari lemon, akhirnya saya ngikut perkembangan dia gitu. Nah, kalau kita konsep bisnisnya sih sebenarnya kalau kita lihat sekarang sih komitmen sebenarnya. Yang berani dibayar orang, bayar mahal itu komitmen. Nah, petani itu saya kenali. Dari begitu saya memutuskan diri untuk pulang kampung jadi petani, garap lahan nak lingsir, saya harus punya prinsip gitu. Prinsip saya sederhana karena saya nggak melihat ada sesuatu yang besar-besar. Saya harus mulai dari kecil gitu, Pak. Sehingga saya jadikan prinsip hidup kecil itu, saya jadikan prinsip hidup saya gitu. Kecil tuh gitu, Pak. Artinya begini, waktu itu kan belum pasti mulai langsung ke McD, pasti ada proses. Dulu hasil-hasil pertaniannya dibawa kemana oleh orang tuanya? Kalau dulu kan ibu saya di sini jualnya pasar Batu Riti. Nah, itu juga jadi pelajaran buat saya gitu kan. Kenapa? Itu karena memang harganya murah atau mungkin tidak sesuai dengan produksinya? Hasil pertanian kan sampai sekarang ya kita lihat, sampai sekarang hortikultura terutama sayur lah,
harga fluktuasi itu kita nggak bisa kendali, petani nggak bisa kendalikan. Artinya petani tidak berdaya Ya, nggak berdaya, bawa ke pasar ya kalau musim panen harga turun. Harga turun, udah nggak nutup. Kalau di musim mahal kadang kita nggak nanam, nggak harga naik. Dicari lagi ya. Artinya selalu dilema itu buat petani. Nah, kapan ini selalu ada harapan yang nggak pasti gitu. Berarti itu yang membuat Pak Made itu sehingga mencari peluang saya harus langsung ketemu pasar seperti itu ya. Dari situ saya belajar, kalau gini terus saya nggak bisa hidup selamanya, saya nggak bisa hidup. Artinya walaupun label saya petani, saya nggak bisa naik derajat jadi petani yang lebih dikit lah gitu ya. Boleh dibilang begitulah sekarang ya. Nah dari situ saya belajar, saya ngeliat situasi gitu, kemana nih saya harus cari sesuatu yang pasti gitu. Yang pasti artinya walaupun saya nanam lettuce 5 kilo gitu, tiap hari ada yang beli, saya kan udah nyaman. Harga tanpa pengaruh pasar, kadang-kadang kita punya nggak ada yang beli, itu yang jadi kendala. Harus dibuang, harus dibuang, sudah busuk gitu ya. Iya, nah dari situlah saya merambah, coba saya jadi supplier deh. Memang saya harus kuasai dulu di pertanian. Saya harus ngerti pertanian, karena konsep saya kecil tuh gitu. Sampai suatu yang kecil kita mulai jadi suatu yang besar, harus kita ngelihat tanaman juga dari kecil gitu. Kita harus merawat. Saya kecil tuh sederhana buat saya. Itu ada artinya buat saya. Kecil tuh kenali gitu. Saya mengenali dulu lingkungan saya mengenali fasilitas alam saya. Gitu. Cintai. Nah, kalau udah saya kenal, saya cintai dia. Sepenuhnya saya benar-benar memberi yang terbaik buat pertanian, buat alam, buat diri saya belajar di sana gitu. Ya, artinya mulai tahun berapa Pak D mulai menemukan pasar di McD itu pertama kali? 93 itu. 93 ya? 93. Gimana ceritanya bisa tembus menjadi sebagai pemasok utama pasar sayur di McD seluruh Indonesia? Nah, itu ceritanya dari Legian dulu, itu McDonald ketiga kalau salah di Indonesia. Saya punya lemon gitu kan. Nah, itu kegagalan juga membawa saya ke sana. Ya. Artinya lemon, saya punya kebun lemon, udah dijanjiin dari teman di Surabaya, mau dibeli. Panen itu hampir 4 ton, numpuk lemon saya di gudang. Hancur udah nggak jadi, akhirnya dibeli. Nggak jadi. Akhirnya dibuang itu. Akhirnya dibuang. Nah ada cerita temen datang gitu, kamu punya lemon deh, kenapa nggak bawa ke McD? Nah mungkin dia pernah minum di sana ada ice lemon tea gitu. Jadi ya coba aja, siapa tahu itu kan. Kontaklah saya ke McD. Dulu saya nggak kenal McD itu apa gitu. Itu di mana? Itu ada di Kuta 1 katanya. Ya, dan saya dengar waktu itu bawa sepeda motor, bawa lemon, contoh lemon kecil gitu ya. Bawa lemon skresek sampai gitu sana ya? Dibentak-bentak gitu kan. Ketemu dengan manajernya McD. Ya. Kemudian ngapain ini, jualan apa ini kan gitu ya? Tadi bilang akhirnya janjian gitu per telepon ya, nanti misalkan sebelum jam 9 malam sampai Kuta kan kredit gitu, tahulah zaman itu. Saya bawa sepeda motor, bawa jaket, bawa helm, bawa sampel lemon 1 kresek. Habis itu ketemu sampai sana, bilang ke krunya mau ketemu manajernya gitu, tunggu depan. Langsung diterima? Saya tunggu depan, datang manajernya gitu kan. Lalu saya naruh kresek sama jaket di atas meja, langsung dibentak gitu. Dimarahi? Iya, dimarahi. Kenapa? Bapak masuk menolong nggak prop jualan gitu. Karena Bapak sebagai petani, petani kumuh mungkin miskin waktu itu, kira-kira begitu ya? Benar, pastilah pasti. Padahal itu kan mewah. Nah itu sampai dia tunjukin, Bapak masuk McDonald ini kayak gini, bawa tas kresek, bawa lendak. Gimana perasaannya waktu itu? Di meja saya, tuh lihat tamu-tamu saya boleh pada ini semua kelas atas gitu ya. Gimana tamu? Ya aduh Pak, malu lah. Malu? Kita malu, rasa sok sedikit gitu kan, artinya dengan kondisi itu gitu. Tapi kita tarik napas juga yang pelan-pelan gitu. Apa kan. Putus asa nggak waktu itu ya? Enggak, kita pantang putus asa Pak. Terus gimana? Akhirnya, tapi syukur mereka mau mencoba kita punya lemon itu kan. Mereka ngambil pisau ke kitchen, keluarin lah dari kresek saya, dipotong-potong gitu lemon saya. Dicoba maksudnya? Dicoba sama dia. Nah dia nyeletuk ngomong, wah kecut gitu. Tapi dalam karena hati, kecut itu artinya masem. jelek lah kesannya ya? Masem, gitu. Masem asam. Lemon itu kan asam kecut gitu kan. Lemon tea itu asam kecut. Dalam hati saya berpikir, wah lu goblok juga, mana ada lemon manis gitu. Oh iya ya, lemon itu kan kecut ya. Mana ada lemon manis sehingga dalam hati waktu itu dalam hati sehingga sedikit terobati. Tapi berharap tetap nanti siapa tahu dapat ini ya. Nah itulah proses Pak. Proses terus di sana. Kapan dealnya itu terus? Lama Pak, lama. Kita masih nunggu 3 harinya tak kontak lagi lewat Telkom di pakai poin itu ya, umum di Denpasar dulu itu. Belum, ini masih ada gitu, lah. Tapi kita harus sabar ya, ya, karena ngelihat saya punya lemon, saya harus dapat peluang lemon gitu. Saya artinya ambisi sih bukan, tapi saya pengen
apa yang saya buat ini harus terrealisasi gitu. Dengan konsep kecil tuh, saya kenali, saya cintai, saya laksanakan. Akhirnya itu berapa lama dan saya totalitas bisa diterima lemon gitu, Pak masuk di McD? Sekitar 2,5 bulan ke depan. Akhirnya diterima. Akhirnya baru bisa, setelah saya undang visit ke sini. Oh, dia undang ke tempatnya Pak. Ya, dia masih belum percaya. Bahwa Pak sebenarnya bukan sebagai petani. Ya, saya punya lemon dengan itu gitu kan. Ya, Bapak kalau mau datang deh ke kebun saya gitu kan. Saya jemput mereka ke sana, saya ajak sini. Nah, setelah ngelihat kita punya produk, ada lemon baru gitu. Baru sadar ternyata ini petani besar nih, 2 hektar punya ya. Ternyata ini yang punya, sementara supplier yang lain yang jadi selama ini McD itu nyari dari tempat lain, tapi sebenarnya di sini juga ngambil. Tapi orang lain yang menjualkan. Jadi ada rantai distribusi yang lain gitu ya. Nah, ketika sudah oke gitu, berarti deal Pak akan memasok lemon saja? Nah, awalnya sih dari lemon. Nah, seiring waktu lemon, pas kita masuk ke sana, kita ngelihat, wah ada lettuce. Nanti manajernya Pak Made punya ini gitu kan. Saya bilang, prinsip saya Pantang bilang nggak bisa dan Pantang bilang nggak ada gitu kan. Ada gitu ada, saya bilang gitu. Ditanya sayur gini ada selalu gitu, bilang ada ya. Tapi setelah itulah kita harus mikir. Berarti di mana, apakah nyari di sekitar sini gitu ya? Iya, ada usaha. Nah, setelah itu Pak kan berjalan mulai lancar sebagai masuk di McD, masuk sayur apa aja yang dipasok di McD? Kalau di McD itu kan sayurnya simple ya. Di sana ada lettuce, yang poin Pak, lettuce itu selada bulat. Selada bulat, ada seledri, daun bawang buat bubur ayamnya itu, dan kita juga ada pickle, timun, acar yang udah kita proses itu. Ini itu seluruh Indonesia Pak sekarang masuk ya? Seluruh Indonesia. Berarti Pak. Sejak tahun 93 itu? 93 itu kita ngikuti di seluruh Indonesianya, kita sudah hampir 15 tahunan. 15 tahun? Iya. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Kan kita di Legian, kita dibawa terus ke barat. Mungkin yang mulai tertarik dan bagus, mungkin ya distribusinya bagus, kita distribusi produksinya bagus, juga bagus. Komitmen lah Pak, artinya kita kalau mereka berharap, kita kan selalu produk kita safety, artinya aman, udah itu kualitas kita bagus, higienis juga ya. Ya, udah itu kita bisa continue supply. Oh, artinya tidak terputus-putus ya. Terputus. Kalau dan saya dengar Pak Made ini juga punya pusat-pusat produksi di daerah lain ya, misalnya di Jawa katanya ada, itu benar nggak itu? Ya, itu mengikut lah Pak, artinya ngikuti benar. Kita berkembang, kita dibawa ke barat dari ngikut brand McDonald di Surabaya dulu. Pak Made pasok Surabaya siap nggak? Siap. Gitu. Kalau kita bilang nggak siap, mungkin udah gagal saat itu gitu kan. Artinya kita tidak menyanyiakan peluang yang ada gitu. Karena mereka McDonald mungkin ngelihat saya punya komitmen. Artinya saya pantang bilang nggak bisa apa yang dia mau. Saya pentang bilang nggak ada. Kalau bilang nggak ada kan nanti dia sehari nggak ada lettuce, cari yang lain, sehari nggak ada lettuce, dia nggak jualan gitu. Nah, bisa saya bilang gitu, dibawa kita ke barat. Oke, garap barat, bolak-balik lah saya barat. Jawa. Ya. Nah, selain di Jawa, di mana tadi pabriknya? Kita ada 3 titik sekarang. Ya. Bali di Bedugul, di Malang di Batu untuk area Jawa Timur itu, sama Surabaya, Malang, Kediri, sampai ke Jember. Nah, yang satu lagi kita ada di Jakarta, kita ada pabrik, kita ada di Cipanas, itu untuk area Jabodetabek. Yang remote islandnya untuk ke Medan, Batam. Selain Pak Made ada nggak petani sayur lain yang memasuk juga ke situ? Sementara sih belum. Jadi Pak Made ini monopoli nih? Iya, enggak sih monopoli, artinya dipercaya sendiri ya. Karena bersyukur mestinya begitu ya. Saya bersyukur sekali. Tapi tetap sampai sekarang Pak ya. Dengan Putra Wali, petani, ternyata petani Bedugul ini mampu menjadi pemasok ini ya. Sehingga dari situ brand internasional dari brand McDonald itu banyak brand-brand asing masuk. Selain McD apa lagi kira-kira sekarang? Sehingga mereka mau simple gitu kan. Kemana nih cari supplier yang udah ngerti safety, ngerti quality, dan bisa continue gitu. Sehingga dengan mudah akhirnya kita Burger King masuk. Mana lagi ke Burger King. Ya, Burger King. Terus apa lagi? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia nih? Ya. Terus ada Carl Junior, Jakarta, Surabaya, ada Domino's Pizza, udah kita pegang. Itu se-Indonesia juga. AW, pickle-nya kita support seluruhnya. AW, Wendy's, ya brand-brand asing. Ada ke Hok Band juga kita saladnya, Hoka Bento itu. Ya, jadi sebenarnya nih perusahaan-perusahaan fast food yang bermerek sebenarnya. Ya, memang kita sekarang menyasar brand-brand yang, dan udah kerjasama sama kita, brand-brand fast food, brand-brand asing yang udah memang benar-benar mengacu kepada safety produk, quality, berarti itu banyak sekali tenaga kerja yang dilibatkan Pak. Berapa total yang Bapak libatkan itu semua? Tenaga kerja kita semuanya udah hampir 200 orang. 200 orang ya? Di semua daerah itu ya? Di Malang, di sini juga ya? Dan saya dengar juga Pak Made kan punya
produk apa namanya produksi pabrik ya, pabrik sayur mengemas dari awal sampai akhir itu gimana ceritanya? Nah itu kita dididik juga dari McDonald karena kan quality Pak, quality safety continue artinya ada kita dikasih ilmu di sana itu dari ilmu SQMS supplier quality management system. Kita juga diaudit rutin tiap tahun dari independennya. Nah di sana kita diajarin gimana cara pasca panen yang bagus dari kebun kita GAP, good agriculture-nya itu kita belajar gimana nanam yang bagus, gimana ngasilin quality yang baik, nanti gimana processingnya sehingga sampai aman dikonsumsi gitu. Nah kita buat pabriknya nggak perlu besar sih Pak, yang penting kita ikuti higienisnya sebenarnya, ada sanitasinya di sana. Jadi tidak selama ini seperti petani-petani lain hanya memproduksi kemudian dilempar ke pasar, dijual. Enggak. Pak mulai mengemas juga pikirnya, higienisnya. Nah itulah karena saya ngelihat kalau tidak kita kasih sentuhan, kita akan bermain dengan kompetitor yang banyak dan justru ujung-ujungnya tidak sehat. Nah sebab hasil pertanian ini kan tidak tahan lama. Terutama lettuce, timun, tapi begitu saya kasih sentuhan, kasih teknologi, kita belajar higienitasnya, sehingga kayak pickle, saya produksi pickle timun ajar itu sudah siap labnya setahun. Ada kita melalui proses fermentasi, gitu kan. Sehingga benar-benar kita kirim produk yang udah jadi, ready to use di restoran-restoran itu, mereka tinggal pakai. Artinya kita ngasih mereka kemudahan, simple, tanpa sampah. Artinya ada kasih sentuhan lah sedikit. Kita itu yang dicari oleh mungkin perusahaan-perusahaan brand-brand internasional itu ya. Ketika masih kondisi normal begitu, berarti omsetnya besar sekali. Berapa sampai itu Pak? Kira-kira kalau cukup buat gajian anak-anak, cukup buat tabungan. Miliaran itu Pak ya? Sampai itu ya? Sampai Pak. Sampai ya? Sampai. Nah, berarti ini petani sukses yang beromset miliaran rupiah Pak ya? Ya begitulah nyatanya. Cuma kan tidak kelihatan Pak Made sebagai petani sukses. Ini kita baru tahu ternyata dari Bedugul ada yang begitu ya. Kita kan tidak perlu dilihat Pak, tapi yang kita berbuat Pak. Itu ya. Nggak perlu dilihat tapi berbuat gitu. Dan seperti Astung Karel kita bisa ngajak anak-anak banyak, tim petani kita juga banyak. Selama ini dari mungkin sekitar sini, lingkungan sekitar sini atau mungkin pemerintah Bali, tahu nggak kalau Pak Made sebetulnya sebagai pemasok utama sayur-sayuran di perusahaan-perusahaan brand internasional dia? Mungkin nggak. Nggak ada yang tahu. Mungkin nggak. Atau mungkin Pak Made memang nggak mau memperkenalkan diri itu ya? Ya begitulah, saya lebih enak, lebih nyaman ke alam. Makanya saya juga kaget ketika misalnya makan, ternyata katanya dari Bedugul loh. Padahal kita sering makan itu kan sayur-sayur. Rata-rata ya artinya kita sekarang udah ngasih makan jutaan orang tiap hari ya dengan brand-brand itu. Karena kita sekarang produksi kalau normal kemarin dengan situasi ini kita si lettuce aja sehari hampir 3 ton. 3 ton? 3 ton lettuce kita support untuk semua resto-resto itu per hari ya? Per hari. Itu belum tomat mampu juga. Mampu untuk memproduksi itu ya? Harus mampu Pak. Nah itulah makanya kita. Berarti dengan memanfaatkan ini petani-petani yang ada semua di sini. Petani di sekitar kita. Kalau sini kita ajak petani-petani sekitar sini sampai ke Kintamani juga ada petani saya. Kalau di Malang, karena itu sifatnya press kayak lettuce gitu, press kan nggak bisa. Kalau kita kirim dari sini rawan di jalan, hati risiko tingkat kerusakannya. Maka saya ajak petani-petani di situ bersama. Ada nggak semacam evaluasi dari pihak yang berwenang? Karena kan ini ada higienitas, mungkin ada pemerintah yang memberikan pembinaan. Ada nggak selama ini ya? Kalau dari pemerintah sih, dari dinas kesehatan cuman kita ngurus izin kayak PFT gitu kan, tetap gimana higienitasnya. Kalau ngebina saya nggak ada, malah belum Pak. Malah berarti Pak Made ini sendiri sebetulnya. Benar saya belajar sendiri, saya belajar karena sendiri. Mungkin ada hubungan dengan relasi bisnis itu ya. Relasi bisnis, malah mereka yang banyak mendidik kita gitu, artinya ini ada begini, ilmu mungkin begini kita kita diajarin. Tidak melapor bahwa Pak Made sebagai masuk utama, apalagi miliaran itu loh, itu mungkin kelemahannya. Ya mungkin juga sih Pak, tapi kalau secara izin regulasi kita lengkap semua. Kalau kita tanpa itu kita nggak bisa supply. Secara izin, secara regulasi kita harus ikutin karena audit dari pihak McDonald itu wajib. Kita mempekerjakan anak-anak juga standarisasinya memang internasional Pak ya. Jadi Pak harus mengikuti standarisasi internasional itu ya. Harus diikuti, kalau enggak yakin kita nggak akan bisa. Walaupun misalnya dari upaya dari pemerintah di sini atau pihak-pihak di sini sebenarnya belum menyentuh Pak ya? Iya belum sih, artinya sekalipun disentuh, malah kita udah lewat gitu ya sebenarnya ya. Nah ketika Pak sekarang anggap kondisinya sekarang kan dalam situasi pariwisata agak turun nih di Bali dengan kondisi pandemi ini, apa yang bisa dilakukan sekarang? Kan berarti berdampak juga pada proses pertanian Pak. Iya, bagi kita sih sementara berdampak emang, artinya
sales turun kan, karena memang pasar kita ujungnya kan di market ya, market kayak restoran-restoran yang udah kita supply itu banyak yang tutup, artinya tutup sementara, nanti kan buka kembali. Itu otomatis pola tanam kita yang udah teratur untuk support kebutuhan mereka banyak juga yang artinya berapa persen sampai Pak pakai. Kita sekarang hampir 70% turun, ya? Masih di sekitar 30%. Nah, bagaimana dengan produksinya? Sekarang kan produksi terus berjalan ini. Nah, produksi terus berjalan, sehingga kita juga ada perubahan pola manajemen ya, dengan lihat situasi ini, dengan belumnya ada kepastian sampai kapan gitu kan, kita masih tetap nurunin pola tanam. Pola tanam kita kurangin, kita alih ke tanaman lain. Tetap sih. Ya sekarang kita coba mulai saya tanam kentang mulai gitu kan. Ya mudah-mudahan sih, kalau kentang kan cuma 3 bulan udah jadi, nanti seandainya situasi ini masih dalam situasi begini, masa kita makan kentang sebagai karbonnya kan masih bagus gitu kan. Artinya memang Pak melakukan inovasi produksi ya. Dan beberapa hasil-hasil kita yang lebih itu kita ya seperti kejadian ini kita bagi-bagikan ke teman-teman yang butuhkan juga ada. Kemarin kita support monyet di Pelati gitu kan. Daripada dibuang percuma Pak ya panen-panen itu ya. Iya. Nah, ketika sekarang orang beralih ke pertanian, Pak bagaimana tanggapannya? Sebenarnya ya, seperti kata saya dari awal, kalau kita ngelihat sekarang pertanian itu kan berarti peluang yang luar biasa kalau menurut saya, kalau mau terjun ke pertanian, tapi jangan setengah-setengah gitu. Konsep saya kan kecil tuh gitu, kenali, cintai, laksanakan, dan totalitas gitu kan. Kalau mau jadi petani, jadilah petani yang totalitas gitu. Nah, harus pahami dulu apa yang kamu mau tanam, daerahmu di mana, apa yang cocok di sana. Dah itu laksanakan di sana, kerjakan, udah totalitas, cari pasar kemana nih gitu kan. Dan sekarang regulasi kan juga sangat mendukung, pemerintah informasinya udah banyak. Berarti kalau ada mindset bahwa kalau menjadi petani itu masih menjadi orang miskin dibanding bekerja di pariwisata, berarti terbantahkan gitu ya? Wah, enggak lah Pak, saya juga. Nah Pak, sudah kaya kan petani kaya. Petani terus terang sekarang tidak semua petani miskin sudahnya. Seharusnya itu udah hilang Pak. Artinya kalau kita ngelihat, siapa sih yang nggak makan dari hasil pertanian? Semua orang. Tapi kenapa kita nggak mau berbuat di situ gitu? Kenapa kita tergiur dengan pariwisata segala macam gitu? Artinya oke lah di sana, itu kan jadi penopang juga. Tapi kalau memang kita punya basic di pertanian dan mau totalitas di sana, terjunlah di sana. Kan, kalau gitu. Bali sendiri sebetulnya mampu nggak Pak memenuhi pangan lokal sendiri dengan mengalihkan semua ke sektor pertanian? Mampu nggak kira-kira ya Bali mencukupi pangan? Kalau untuk pertaniannya ya seharusnya kan kayak Tabanan dulu lumbung beras gitu kan, udah terkenal. Saya pikir sih mampu, cuman sekarang perlu generasinya, SDM-nya yang memang benar-benar mau bergerak di pertanian gitu Pak. Kalau kita lihat kan masih banyak tanah-tanah yang kosong. Mangkrak, artinya gitu, sekarang menjadi momentum jangan kita beralih fungsikan tanah. Dulu pertanian kan banyak orang tanah pertanian menjadi pariwisata, jadi villa seperti itu kan. Ya kalau bisa dikurangi lah. Dengan kondisi sekarang ini rentan sekali, ada isu, ada ini ya, ada penyakit itu. Terakhir Pak, harapan Pak kepada pemerintah Provinsi Bali khususnya, bagaimana kita pertanian ini menjadi sektor utama untuk kita mampu melakukan kemandirian pangan di Bali sendiri, apa? Ya paling nggak pemerintah itu kan pengayom ya, mereka dari informasi manapun beliau yang beritahu dulu, sehingga buat sinergi lah dengan petani-petani kecil, petani-petani di desa, paling nggak aktifkan penyuluhan, kasih informasi yang bagus, carikan peluang pasar yang oke. Kita di bawah ini kan tinggal bergerak, support pupuk apa segala macam. Malah sekarang kan saya lihat dengan isu COVID ini juga pola pikir pasti akan berubah sedikit. Termasuk juga anak muda kita bagaimana dia juga kembali mencoba untuk bergiat di petani. Nah itu kalau memang udah punya basic petani tinggal kembali aja, apalagi punya tanah. Kalau enggak sebenarnya lahan-lahan kosong masih banyak, kita bisa kontrak, kerjasama kalau memang mau dengan petani-petani yang ada. Karena ada juga yang berpikir ya tanah kita sudah habis Pak, apa yang mau dicocok tanamin lagi? Kalau memang mereka melihat, oh saya bertani dengan lihat tanah, saya berkebun di tanah saya, kan enggak Pak. Kalau misalnya punya duit lebih, pariwisata kemarin balik kerjasama dengan petaninya. Misalnya oh nih saya kasih modal, petani kan banyak sekarang yang butuh modal. Kerjasama. Tetap label kita petani, bangun kemitraan, bangun ilmu, mungkin informasinya dari pemerintah, peluang apa nih kira-kira yang cocok dari saya kan gitu. Kalau daerah sini sayur ya pastilah sayur kan gitu. Baik. Terima kasih Pak Made, luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Ini memang satu-satunya petani Bali yang dari Bedugul yang mampu masuk sayur di beberapa brand internasional ya. Luar biasa, selamat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi petani dan masyarakat kita di Bali khususnya, sehingga kita
kembali ke pertanian gitu ya. Iya. Terima kasih. Harus, Pak. Terima Nah, kasih. pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.